Jadi bukannya dari dulu ada permasalahan, sebenarnya permasalahan tidak ada. Yang mempermasalahkan adalah justru grupnya yang dikeluarkan dari situ. Oh, dan itu cerita bisa berbalik. Iya, bisa ini berubah. kan terbalik, makanya seperti saya kan udah tua, saya orang zaman dulu hanya di luar ring menonton gitu. Ini aneh ini, Aneh. tapi nyata. Dan munculnya sekarang. Nah, munculnya sekarang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memutarkan sebuah cuplikan wawancara ya dari sebuah channel. Nanti bisa lihat di deskripsi channelnya itu. Itu sangat bermanfaat untuk mengungkap siapa sesungguhnya yang bikin gaduh Al Zaitun. Nah, nanti dari situ bisa ketahuan. Ya, jadi kebenaran akan terungkap. Nah, kita lihat saja videonya. Oke. Kepada rasa kebangsaan dan bela negara. Saya senang tentu aja. Hampir semua yang saya ajak bicara sambil jalan gitu, pada lahan yang sangat luas waktu itu. Saya lupa berapa luas itu. Yeah. Setelah itu saya pulang, saya cerita Presiden tentang apa yang saya lihat. Presiden Megawati. Ini pesantren dulu saja udah 10.000 nih anunya. Santrinya dan bahasanya Inggris. Oh. Jadi saya datang ke sana waktu ulang tahun itu, saya masuk ke barak-barak dari para santri. Yeah. Kita ngomong bahasa Indonesia itu, Syekh bilang, "Itu bahasa Inggris dong, Pak." Saya, bahasa Inggris seperti Taruna Nusantara itu bahasa Inggris. Modern ya? Modern, kayak anak-anak Impresi STEAM, kita Mas. begitu ya. Iya, bahasa Inggris. Saya bilang, enggak ajar bahasa, saya ajar juga bahasa Arab. Tapi Inggris duluan, Pak. Kan itu kan lingua franca yang ngomong itu. Saya. Jadi Inggris dulu biar. Dan beliau ini alumni dari Gontor kabarnya. Alumni Gontor. Ya. Alumni Gontor. Kebetulan yang satu alumni sama dia juga ikut saya. Imam Ansori Saleh, itu bekas wakil ketua Komisi Yudisial. Itu juga lulusan Gontor. Kenal itu sama. Iya. Lalu yang saya kagumi itu bahasanya Inggris, bahasa Arab juga bisa. Hanya memang pikirannya sangat progresif gitu. Jadi aroma NII tidak tampak, nggak ada. Tidak ada sama sekali. Nah, jadi, Bapak kan sebagai orang intel di eranya Bu Mega kan, sebagai kepala BIN pada saat itu, juga tidak menerima informasi bahwa di situ ada gerakan, ada apa? Ada, tapi baru informasi. Setelah saya perdalam menjadi intelijen, kesimpulan kami dari intelijen BIN waktu itu bahwa ini memang bekas tokoh NII. Bekas tokoh NII yang Pak Panji Gumilang. Ya. Namanya sebetulnya bukan Panji Gumilang, Abu Toto. Abu Toto. Iya. Nah, Abu Toto kemudian berubah nama Panji Gumilang. Tapi dia berbalik. Berbalik, dia tidak untuk NII, tapi untuk NKRI. Itu yang barangkali disebut-sebut oleh sejumlah pengamat ada KW9, Komando Wilayah 9. Ya. Sebelum itu, jadi sebelum dia berbalik. Setelah dia berbalik, tidak pernah keluar dari mulutnya Panji Gumilang bahwa dia itu komandan Wilayah 9, tidak. Tetapi hanya ada di daftar pengusutan kita, bahwa ada KW9. Tetapi setelah kita lihat dia itu begitu memusuhi NII, keluarlah orang-orang seperti Imam Supriyanto itu yang dosen di situ. Keluar karena tidak setuju, kan ideologi sudah berubah. Ideologi berubah, tidak setuju dengan yang baru. Dia keluar. Artinya dia adalah masih NII. Oh, keluar dengan teman-temannya lah. Saya nggak tahu siapa. Terus sih saya dijelaskan, cuman saya nggak ingat nama-namanya. Itu keluar, dan sejak itu orang-orang NII terus mengangkat di media massa tertentu, gitu, di TV juga tertentu, untuk terus membalik cerita. Jadi ceritanya terbalik. Saya kan kepala BIN Republik Indonesia. Jadi kalau dia berlawanan dengan
yang bukan NKRI, yang negara dalam negara yaitu NII, ya is my friend. Iya. Gitu. Jadi itulah sebabnya bukan saya yang buat kerja itu, bukan saya yang bukan operasi intelijen, bukan. Ya bukan. Tetapi intelijen mengeksploitir. Jadi mengeksploitir keadaan di mana musuhnya musuh kan harus kita pelihara. Kalau penggalangan. Jadi itu pembinaan dengan penggalangan kan beda. Jadi yang disebut itu karyanya intelijen itu pembinaan namanya. Kalau ini penggalangan adalah memang musuh, tapi musuh sesudah berbalik ya kita galang. Itu. Jadi itu rasanya yang beda gitu. Yang menggulir ini kan pembinaan seolah-olah dibina Intel, bukan. Digalang ya. Digalang. Jadi kita balik digalang karena dia memang sudah berbalik. Jadi kan kita gampang. Tinggal dorong aja gitu. Nah, itulah sebabnya dari presiden ke presiden direstui. Jadi bukannya dari dulu ada permasalahan, sebelum permasalahan tidak ada. Yang mempermasalahkan adalah justru grupnya yang dikeluarkan dari situ. Oh, dan itu cerita bisa berbalik. Iya, bisa berubah. Kan terbalik, makanya seperti saya kan udah tua, saya orang zaman dulu hanya di luar ring menonton gitu. Ini aneh ini. Aneh. Tapi nyata. Dan munculnya sekarang. Nah, munculnya sekarang. Dan sejarahnya juga tidak begitu. Gitu. Sikap juga tidak begitu. Tapi karena berkibar-kibarnya di media, dulu saya akan ikut barisan ini, teman-teman semua ini yang ikut reformasi. Kita tidak melawan. Kita ikut reformasi dengan kesadaran dan nalar Bapak sendiri. adalah Jenderal TNI yang bersama teman-teman mengantarkan ini kepada dunia baru, reformasi. Berbeda dengan sebagian yang lain. Betul, ya. Itu yang kami saya lihat, masuk di reformasi gerbang ini. Jadi harapan kita adalah yang tadinya kekuasaan itu di tangan politik, pemegang kekuasaan politik, menjadi hukum. Karena kita negara hukum. Dari kekuasaan menjadi hukum. Nah, ternyata hukum juga banyak dilumuri oleh kepentingan. Sehingga berbalik menjadi siapa yang bisa memegang media. Jadi kekuasaan itu ada pada informasi. Rupanya ini yang dimanfaatkan. Yang bisa membuat jadi viral. Menjadi viral. Menjadi viral. Nah, itu komando. Itu people power kan, People Pak? power. People power. Hashtag itu people power. Betul ya. Jadi pikiran bisa berubah. Yang saya heran bisa 180 derajat berubahnya. Jadi setelah orang mulai menjauhi hukum, belum sampai kepada hukum distrust kepada hukum, tapi sudah muncul informasi-informasi yang sifatnya hoax. Bahkan sekarang simulakra. Apa itu simulakra? Kalau hoax kan satu kejadian disiarkan dalam konteks yang berbeda dan waktu yang berbeda. Sebetulnya waktunya sudah nggak laku. Sudah lewat. Tetap disiarkan. Seperti diputar-putar. Itu diputar-putar lagi. 10 tahun yang lalu. Itu 10 tahun yang lalu. Kan itu hoax namanya. Memang ada. Hidup lagi itu. Hidup lagi. Diputar-putar. Kan tujuannya adalah sesuai agendanya yang pelaku ini yang memutar-mutar. Kalau simulakra tidak pernah ada kejadian, tapi disebut terus, diputar-putar sampai rakyat percaya. Simulakra itu bentuk jamak dari simulacrum. Jadi simulacrum itu adalah sesuatu angan-angan yang terus dikobar-kobarkan ke benak orang sampai orang itu percaya. Bahwa itu benar. Walaupun itu kebohongan, tapi tidak terus berputar-putar semakin sering, itu jadi benar. Jadi dianggap benar. Kalau hoax kan memang ada kejadiannya. Hanya waktunya di luar konteks, waktunya lain dan tidak relevan. Diputar, itu hoax. Nah, kita untuk menghadapi hoax dan simulakra ini, Prof, belum siap. Saya melihat yang sudah siap itu Singapura. I see. Jadi hari ini kita diskusi tentang politik, tentang Al Zaitun, tentang geopolitik, dan semuanya ini bukan konspirasi, tetapi ini adalah satu analisis yang saya kira masuk akal, Pak Hendro. Terima kasih banyak, Pak Hendro. Terima kasih, Prof. Jangan lupa dirawat itu burung-burung meraknya, burung merak Bapak, dan hewan-hewan peliharaan yang Bapak kelihatan cinta